Bab 92. Gadis Desa dan Tuan Muda. Rania sampai di depan ruang kerja Radit. Sekretaris yang sudah mengenal Rania langsung menyuruhnya masuk. Tok, 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 masuk, jawab Radit dari dalam ruangan. Rania membuka pintu. Radit terkejut sekaligus senang melihat kedatangan Rania. Kamu kok gak ngabarin dulu mau kesini? Tanya Radit sambil berjalan ke arah Rania. Aku mau beri kejutan, jawab Rania. Karena terlalu senang Radit langsung saja memeluk Rania. Lepaskan kak, malu dilihat orang. Apalagi pintu terbuka, ucap Rania berontak. Biar aja, aku kangen kamu. Karena pagi tadi kita tidak bertemu, jawab Radit mempererat pelukannya. Tapi sekarang sudah bertemu, aku hanya mengantar ini aja, ucap Rania melonggarkan pelukan Radit melihatkan tas makanan yang dibawanya. Kamu bawakan aku makan siang? Tanya Radit senang. Iya, ayo kita duduk dulu, ajak Rania sambil melepaskan pelukannya. Radit mengikutinya dari belakang. Kamu sudah cocok jadi istriku, goda Radit. Tadi di lobi aku melihat mantamu, ucap Rania tanpa menanggapi ucapan Radit. Siapa? Tanya Radit heran. Emang mantan kak Radit banyak? Tanya Rania menatapnya. Hehe tidak, cuma Astrid aja, jawab Radit memainkan rambut Rania. Kemudian Rania sibuk mengeluarkan kotak makanan. Terus dia bilang apa? Tanya Radit lagi. Katanya dia calon istri masa depan kak Radit, jawab Rania. Dia memang gila, kamu tidak usah dengarkan omongannya. Di hatiku sekarang hanya ada kamu. Tidak ada yang lain, ucap Radit. Siapa juga yang mikirin dia? Aku hanya memberitahu kak Radit saja, jawab Rania. Apa kamu tidak cemburu samanya? Tanya Radit. Untuk apa cemburu sama mantan tua, jawab Rania santai. Hehe, kamu ini gemes aja, ucap Radit memencet hidung Rania. Dehem Davin. Iya ada kak Davin. Kebetulan aku bawa makan siang ayo sekalian makan di sini, kata Rania. Ganggu orang aja, gumam Radit kesal. Pas sekali aku juga belum makan siang, jawab Davin senang. Dia kemudian duduk di sofa. Kakak ipar aku juga mau ikut makan, kata Randy yang tiba-tiba masuk. Iya, ayo sini gabung. Kebetulan aku bawa makanannya banyak, jawab Rania. Kalau urusan makanan cepat datang ke sini, ucap Radit masih kesal. Hehe kak Radit tahu aja, jawab Randy sambil duduk di samping Davin. Rania kemudian menyiapkan makanan di atas meja. Kamu kenapa masih pakai kacamata sihran? Tanya Davin. Biar saja. Dia pergi sendiri entar banyak yang goda. Kalau berdua denganku baru tidak apa-apa lepas kacamata, jawab Radit santai. Anda cemburuan ya? Ledek Davin. Enggak, cuman kalau dia lepas kacamata. Hati Randy yang kuat jadi lemah lagi, sindir Radit santai. Kenapa aku yang kena, protes Randy. Secara kamu pernah suka dengan Rania, jawab Radit lagi. Randy cemberut mendengar ucapan Radit. Biar yang waras yang mengalah, ucap Randy sambil mengambil makanannya. Sedangkan Rania mengambilkan makanan untuk Radit. Davin juga ambil sendiri. Kamu tidak makan sayang? Tanya Radit. Gak, siap ini aku langsung ke kantor ayah antar makan siangnya juga. Kalau sampai telat takutnya ayah kambuh lagi, jawab Rania. Ya udah, kamu hati-hati di jalan.
Kamu pakai apa ke sini? Tanya Radit. Pakai mobil diantar sopir mama, jawab Rania. Ya udah, kotak makanannya biar aku antar pas pulang kerja, ucap Radit. Iya, jawab Rania tersenyum. Sering-sering antar makan siang ke sini kakak ipar. Biar kami kuat menghadapi kenyataan dalam kerja. Apalagi dengan bos seperti ini, ucap Randy. Rania tertawa mendengar ucapan Randy. Kamu tidak main ke tempat Sisi? Tanya Davin. Rencana dari kantor ayah baru ke tempat Sisi kak, jawab Rania. Oke, jawab Davin. Setelah itu Rania pamit. Radit dan yang lain masih makan. Bahkan makanan yang dibawa Rania ludes dimakan mereka. Beberapa saat kemudian Rania sampai di kantor ayahnya. Ketika masuk ke lobi semua orang melihat ke arahnya. Mungkin mereka masih ingat kejadian waktu Rania bertengkar dengan Cynthia. Tapi Rania tidak ambil pusing. Apalagi mereka juga belum tahu kalau Rania anak pemilik perusahaan ini. Rania, panggil Chandra yang kebetulan sedang di lobi menuju ruangannya. Kak Chandra, apa kabar? Sapa Rania sambil tersenyum. Rania memperhatikan penampilan Chandra agak berbeda dari terakhir ketemu. Mungkin karena dia kelelahan jadi lingkaran hitam di matanya terlihat agak jelas. Baik. Kamu sedang apa di sini? Apa kamu sudah sehat? Tanya Chandra. Sudah kak, aku mau ngatar makan siang ayah. Ayo sekalian kita makan siang bersama, ajak Rania. Oke, kebetulan kakak juga belum makan, jawab Chandra. Bagaimana keadaan Cynthia kak? Tanya Rania. Masih seperti itu, kata dokter dalam minggu ini sudah bisa pulang. Pengobatan kakinya bisa dilakukan dari rumah. Sebelumnya kakak minta maaf atas apa yang dilakukan Cynthia terhadapmu. Dan sekaligus terima kasih karena kamu tidak melanjutkan kasus Cynthia, ucap Chandra. Iya kak, kita keluarga harus saling memaafkan, jawab Rania. Kemudian mereka menuju ruang kerja Gunawan. Diiringi semua mata melihat kepergian mereka. Sesampai di ruang Gunawan, Rania masih melihat ayahnya bekerja. Tapi melihat Rania datang Gunawan segera memberhentikan kerjanya. Kamu baru sampai sayang? Tanya Gunawan senang. Iya, kebetulan aku jumpa sama Kak Chandra di lobi. Jadi sekalian aku ajak makan bersama, jawab Rania. Ayo Ken, kita makan dulu, ajak Gunawan. Iya om, jawab Chandra sambil duduk di sofa. Rania kemudian mengeluarkan kotak makan yang dibawanya. Dan mulai menyiapkan makanan untuk ayahnya dan Chandra. Kelihatannya enak nih, ucap Chandra. Rania jago masak loh, kamu pasti suka, puji Gunawan. Rania hanya tersenyum saja. Mereka mulai makan. Ternyata benar kata om, makanannya enak. Benaran kamu yang masak semuanya Ran? Tanya Chandra. Selera makannya yang beberapa hari ini hilang. Sekarang sudah kembali lagi setelah memakan masakan Rania. Iya kak, silakan tambah lagi. Masih banyak, jawab Rania. Andai Cynthia bisa sepertimu. Mungkin aku akan senang memiliki seorang adik, ucap Chandra. Sekarang aku juga adik kakak. Kalau ada apa-apa kak bilang aja samaku, jawab Rania. Iya Ken, kalian sekarang sudah adik kakak. Jadi jangan sungkan, ucap Gunawan. Iya om, apa om tahu kenapa papa akhir-akhir ini berubah? Seperti ada yang dia sembunyikan. Terutama sikap dinginnya sama mama. Biasanya papa tidak pernah seperti itu, kata Chandra sedih.
Maaf, Om tidak bisa berkata apa-apa. Kata papamu dia sendiri yang akan menjelaskan semuanya nanti. Sekarang kamu gak usah banyak pikiran. Yang terpenting jaga kesehatan. Kalau kamu sakit siapa yang akan menjaga Cynthia dan mamamu di rumah sakit, jelas Gunawan. Iya Om, jawab Chandra pasrah. Papa benar Kak. Sekarang hanya kakak yang bisa diandalkan dalam keluarga kakak. Aku lihat sekarang kakak sepertinya kurang istirahat, ucap Rania. Chandra tersenyum melihat ke arah Rania. Dia kemudian menghabiskan semua makanannya. Dia makan dengan lahap. Padahal beberapa hari ini dia tidak selera makan. Hari ini dia baru merasakan punya adik dengan kehadiran Rania. Bab 93. Rania sampai di klinik Sisi. Sebelum ke sana Rania membeli beberapa minuman dan cemilan untuk dimakan bersama Sisi dan karyawannya. Rania, sapa Sisi sambil memeluknya. Kamu tambah cantik aja sejak kita tidak bertemu, ucap Rania. Kamu meledek aku. Ayo kita ke ruanganku. Kita mengobrol di sana, ajak Sisi. Rania hanya mengangguk. Sebelum masuk ruangan Sisi dia meninggalkan minuman dan cemilan yang dia beli tadi untuk karyawan Sisi. Mereka merasa senang. Rania hanya membawa sedikit untuk mereka makan di dalam. Gimana keadaanmu sekarang? Tanya Sisi setelah mereka berdua duduk di sofa. Seperti yang kamu lihat aku sudah sehat. Biarpun masih terasa nyeri di kepala, jawab Rania sambil menyeruput minumannya. Tapi aku senang melihat kamu sudah seperti biasa. Oh ya aku dengar kasus Cynthia tidak kamu lanjutkan, kata Sisi. Iya, aku kasihan sama Om Hendra dan Kak Chandra. Apalagi kondisi Cynthia seperti sekarang. Setidaknya dia sudah mendapatkan ganjaran dari semua perbuatannya. Dari kehilangan anak sampai tidak bisa jalan. Dia juga masih saudara denganku, jawab Rania. Terus bagaimana dengan Om Gunawan dan Kak Radit tentang semua ini? Tanya Sisi. Mereka menyerahkan semua ini kepadaku. Karena korbannya kan aku, jawab Rania. Kamu selalu baik seperti biasanya. Bicara soal Kak Radit. Sebenarnya aku ingin protes terhadapnya, kata Sisi sewot. Masalah apa? Tanya Rania heran. Dia memang tidak tahu masalah apa yang dibicarakan Sisi. Kak Radit sebagai bos Kak Davin terlalu egois. Dia tidak membolehkan aku dan Kak Davin menikah duluan kalau kalian belum menikah, jelas Sisi sewot. Haha, Rania tertawa mendengarnya. Kamu malah tertawa. Sebaiknya kamu tanyakan kenapa dia seegois itu jadi bos, Sisi cemberut. Iya, entar aku tanyakan. Emang kamu dan Kak Davin sudah ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat? Tanya Rania. Belum, karena orang tuaku masih di luar negeri. Tapi setidaknya Kak Radit tidak membuat pernyataan seperti itu. Mana tahu kami ingin cepat menikah. Sedangkan kalian tidak tahu kapan akan menikah. Iya kali kami harus menunggu kalian sampai bertahun-tahun, ucap Sisi. Iya bawel, kalau kamu mau nikah ya nikah aja. Urusan Kak Radit biar aku yang urus. Kamu bilang saja sama Kak Davin seperti itu, ujar Rania. Makasih ya, kamu memang sahabat terbaikku. Kapan kamu tidur di apartemenku lagi? Aku kangen masakanmu, kata Sisi. Lain kali kalau ada waktu. Untuk sekarang aku ingin menghabiskan waktu bersama keluarga baruku. Entar kalau sudah nikah aku pasti ikut suami. Kasihan ayah hanya sebentar denganku, jelas Rania. Sama aku gak kasihan. Tanya Sisi. Hehe,
Kamu masih punya Kak Davin, jawab Rania. Tapi dia selalu sibuk, sekarang aja kami sangat susah untuk bertemu. Bagaimana kalau akhir pekan kita pergi main, hibur Rania. Serius kamu ada waktu akhir pekan? Apa kamu tidak ada janji sama Kak Radit? Tanya Sisi. Tidak, jawab Rania. Oke, tidak terasa semua berubah dalam beberapa bulan. Sekarang kamu sudah menjadi anak dari seorang pemilik perusahaan. Bukan sopir lagi. Iya, aku juga tidak menyangka akan mengalami perjalanan hidup seperti ini, jawab Rania. Mereka mengobrol sambil mengenang masa-masa lalu. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Rania kemudian pamit pulang dan mereka berjanji akan bertemu akhir pekan. Sore hari Randy pulang dengan menggunakan motor antiknya. Kebetulan hari ini Randy mau membeli kaca spion untuk motor antiknya. Makanya hari ini dia ke kantor membawa motor tersebut. Randy keluar dari tempat orang yang menjual kaca spion motor antiknya dengan muka kesal. Pasalnya kaca spion tersebut sudah dibeli oleh kolektor barang antik 2 hari yang lalu dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawar Randy. Hufet, sial padahal sudah capek-capek ngumpulkan uang untuk membelinya. Malah dijual kepada orang lain. Dia tidak tahu apa kalau mengumpulkan uang penuh perjuangan antara hidup dan mati. Tahu gini aku pakai dulu uang mama. Nasibmu Tong tidak bisa punya kaca spion baru yang antik. Padahal kaca spion itu sangat cocok untukmu, omel Randy sambil meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan pulang Randy masih dengan suasana hati yang kesal. Sehingga dia tidak melihat orang hampir ditabraknya. Untuk Randy cepat mengerem motornya. Kalau jalan lihat-lihat. Anak kecil seharusnya jam segini di rumah tidak berkeliaran di jalan, omel Randy. Siapa yang anak kecil sih Om? Biar begini saya sudah kuliah loh walaupun baru semester 1. Dan satu lagi kenapa Om yang marah-marah padahal Om yang mau menabrak saya? Om mau saya laporkan membawa motor ugal-ugalan di jalanan, kata cewek itu tidak kalah galaknya. Hei enak saja saya dipanggil Om. Orang saya ganteng tiada duanya. Lagian siapa yang bawa motor ugal-ugalan? Kamu tidak lihat motor saya yang antik ini jalannya pelan. Kalau sempat kencang mungkin kamu sudah jadi ondel-ondel, jawab Randy. Cih, gantengan Om yang di dalam mobil itu lagi, kata cewek itu melihat ke arah mobil lewat. Randy juga melihat ke arah sana ternyata yang lewat Radit. Dia tidak melihat Randy di sana karena fokus menyetir. Di mana-mana Kak Radit selalu terdepan, batin Randy. Hei anak kecil, kecil-kecil mulutmu sepedas cabai rawit. Siapa namamu? Tanya Randy. Namaku Butik Om, jawabnya. Haha, namamu seperti toko baju, ledek Randy sambil tertawa. Om tahu tidak kepanjangan butik adalah bunga cantik. Tapi gak ada cantik-cantiknya, ucap Randy lagi. Setidaknya aku imut, beda dengan Om udah tua jomblo lagi. Haha, ledek butik. Kok tahu? Kamu tukang ramal ya? Tanya Randy. Bukan, tapi tukang kibul, jawab butik. Hei kenapa kamu belum pulang juga? Apa orang tuamu gak cemas anak kecil masih berkeliaran di jam segini, ucap Randy. Saya lupa bawa dompet, jadi gak ada uang untuk ongkos pulang. Bagaimana kalau Om antar saya pulang, katanya. Kamu tidak takut kalau saya apa-apakan? Tanya Randy. Tidak, jawabnya santai. Kenapa? Tanya Randy. Karena kelihatannya Om bodoh, jawab butik lagi. Apa? Kamu minta dijitak ya? Lebih baik kamu pulang sendiri aja,
kata Randy sewot sambil menaiki motornya. Tunggu, Om tega ninggalin saya di sini sendirian, Butik memelas. Randy jadi tidak tega meninggalkannya. Tadi kamu juga sendirian, jawab Randy lagi. Tapi sekarang saya bersama Om. Kalau Om mau antar saya, akan saya kasih imbalan. Sepertinya Om suka barang antik. Papa saya kolektor barang antik. Di rumah penuh dengan barang antik miliknya, bujuk Butik. Randy berpikir, apa ada kaca spion antik untuk motor saya ini? Tanya Randy. Kebetulan sekali, Papa baru membelinya 2 hari lalu, jawab Butik. Oke, let's go, kata Randy senang. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Menuju rumah Butik. Bab 94. Mereka sampai di rumah Butik. Kelihatan rumahnya sepi. Kelihatan rumahmu sepi. Apa gak masalah kalau saya masuk, kata Randy ragu. Gak apa-apa. Paling papa sama mama lagi pergi. Ayo Om katanya mau lihat kaca spion, ajak Butik. Mendengar kaca spion Randy jadi semangat. Ketika mereka baru masuk, Randy melihat di setiap sudut dan dinding rumah penuh dengan berbagai macam barang antik yang harganya tidak terkira. Mulai dari dalam negeri sampai luar negeri. Luar biasa, ucap Randy takjub. Dia baru melihat kolektor memiliki begitu banyak koleksi barang antiknya. Hufet, apanya yang luar biasa Om? Saya yang tiap hari tinggal di sini jadi puyeng melihatnya. Jawab Butik. Papamu kolektor yang sangat luar biasa. Bisa mengumpulkan semua barang-barang antik ini, puji Randy. Iya untuk barang antiknya dia nomor 1. Tapi untuk anak dia orang yang payah. Aku seperti anak tiri dibandingkan dengan barang-barang mati ini, jawab Butik. Setidaknya kamu punya papa yang unik, kata Randy lagi. Sampai-sampai aku pun jadi unik, kata Butik tertawa. Randy juga ikut tertawa. Ayo kesini Om. Kalau aku tidak salah lihat kaca spion yang dibeli papa disimpannya di dalam ruangan sini, ajak Butik. Ternyata di dalam ruangan yang dikatakan Butik merupakan ruangan khusus tempat penyimpanan barang-barang antik. Semua tertata rapi. Papa kamu kerja apa? Semua koleksinya merupakan barang-barang yang mahal, tanya Randy kagum. Di rumah aja, dia kolektor sekaligus pengusaha barang-barang antik ini. Kalau ada orang yang membeli dengan harga lebih tinggi dari harga belinya dia akan jual. Dan itu juga tergantung barangnya juga. Tidak semua dia jual kembali. Kalau dia menyukainya dia akan menjadikan koleksi, jelas Butik sambil mencari letak kaca spion untuk motor Randy. Ternyata di rak tersebut terdapat banyak kaca spion antik dari berbagai model dan waktu. Randy terpaku kepada salah satu kaca spion yang sebelumnya ingin dia beli. Ternyata kaca spion itu dibeli papanya Butik. Bagaimana ini? Batin Randy. Apa ada kaca spion yang Om suka? Tanya Butik setelah melihatkan semua koleksi kaca spion papanya. Tidak apa-apa ya saya mengambilnya. Kaca spion ini mahal loh, tanya Randy ragu. Gak usah dipikirkan. Ambil saja mana yang Om suka. Papa saya pasti tidak tahu kalau kaca spion kurang 1, kata Butik santai. Randy kemudian memilih kaca spion yang sebelumnya ingin dia beli. Sementara di luar rumah Butik, sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Dari mobil keluar sepasang suami istri. Mereka heran melihat motor antik yang terparkir di halaman rumahnya. Motor siapa kira-kira nih Pak?
Papa juga tidak tahu. Tapi motor antik ini kelihatannya sangat mahal. Apa butik bawa teman ke sini? Tapi selama ini dia tidak pernah bawa teman pulang. Ayo kita lihat. Mereka masuk ke dalam rumah. Baru sampai di depan pintu mereka menabrak Randy yang mau keluar rumah. Seketika Papa Butik terkejut melihat apa yang dipegang Randy. Kenapa kaca spion saya kamu pegang? Tanyanya dingin. Randy yang masih terkejut ditanya tiba-tiba jadi gugup. Saya mau mencobanya untuk motor saya, jawab Randy. Siapa yang kasih kamu izin untuk membawanya? Tanya Papa Butik lagi. Anaknya Om, jawab Randy sudah agak tenang. Tidak lama Butik keluar. Bagaimana Om, cocok? Kata-katanya terputus ketika melihat kedua orang tuanya berada di sana. Apa benar kamu yang ngasih kaca spion Papa sama orang ini? Kamu tahu kalau barang ini baru Papa beli 2 hari lalu. Apa kamu tahu Papa mendapatkannya dengan susah payah, kata Papa Butik marah. Tahu Pak, tapi itu kan cuma kaca spion. Lagian koleksi Papa yang lain masih banyak, jawab Butik santai. Cuma katamu. Tanya Papa Butik tambah marah. Aku hanya memberi sebagai imbalan karena dia sudah mengantar aku pulang, jawab Butik. Kamu sengaja memperalat anak saya, mentang-mentang dia kecil dan cantik kamu bisa membujuknya untuk mendapatkan semua ini, katanya sama Randy. Maaf ya Om, saya tidak pernah memperalat anak Om. Dia sendiri yang memberikan saya kaca spion ini, kata Randy membela diri. Kamu kira saya percaya? Orang sepertimu ini banyak dan suka mempermainkan anak saya yang lugu, kata Papa Butik. Lugu apanya? Anaknya cerewet gitu, gumam Randy. Apa katamu? Sekarang kamu pergi dari sini. Kalau tidak motormu itu saya sita. Setidaknya bisa menambah koleksi saya, ancam Papa Butik sambil tersenyum licik. Iya, enak aja mau sita motor saya. Ini motor satu-satunya di sini. Biarpun dia sering mogok tapi saya sangat menyayanginya, kata Randy sambil berjalan menuju motornya. Hei, kaca spionnya ditinggal dulu, teriak Papa Butik. Randy berhenti dan meletakkan kaca spion di tempat dia berdiri. Kemudian dia pergi menuju motornya. Asal Anda tahu kaca spion ini sudah saya pesan sebelumnya. Tapi karena Anda menawar lebih tinggi dari janji saya sama orang yang menjual. Sehingga dia menjual kepada Anda. Sebenarnya saya bisa saja menuntut penjual karena melanggar janji jual beli yang sudah dia tekan. Saya hanya malas saja memperpanjang masalah ini. Kalau saya perpanjang kaca spion itu akan jadi milik saya. Dan satu lagi saya tidak pernah memperalat anak Anda. Saya diajarkan orang tua saya untuk menghargai setiap orang dan tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin. Jadi Anda jangan asal menuduh saya. Ucap Randy sambil meninggalkan rumah butik dengan wajah kesal. Dasar patua antik. Hanya peduli dengan barang antiknya saja. Asal Papa tahu kalau dia tidak mengantarku sampai rumah. Mungkin aku belum pulang karena aku tidak bawa uang sepersen pun. Setidaknya Papa bilang terima kasih. Bukan malah marah dan asal menuduh, Omel Butik kesal meninggalkan Papa dan mamanya. Benar kata anakmu. Setidaknya kamu berterima kasih dulu, kata Mama Butik. Mau aku, dia sendiri yang cari masalah. Enak saja bawa-bawa koleksiku. Susah-susah aku mendapatkannya, kata Papa Butik sewot. Kamu kira mendapatkan anak kita tidak susah, ucap Mama Butik marah. Bukan gitu maksud Papa, Ma, bujuk Papa Butik. Tapi istrinya lebih dulu meninggalkannya di depan pintu.
Sementara Randy pergi dengan perasaan kesal. Entah apa yang membuatnya hari ini begitu sial. Ketika di perjalanan pulang motornya mogok. Nasib-nasib, kenapa hari ini tidak ada baiknya? Padahal kamu sudah lebih dari seminggu tidak mogok. Kenapa saat seperti ini kamu mogok sih? Apa karena makan nasi kakak ipar tadi ya? Tapi mana mungkin. Karena Kak Radit dan Kak Davin juga ikut makan, omel Randy. Lama dia berdiri sambil berpikir apa yang salah dengan dirinya hari ini. Karena capek berpikir tidak menemukan jawaban, dia kemudian menelpon seseorang untuk menjemputnya. Bab 95. Hari ini Cynthia pulang dari rumah sakit. Semua biaya administrasinya sudah diurus sama Hendra. Tapi dia menyuruh Cynthia, Nita dan Chandra pulang duluan. Karena dia juga ada urusan untuk mengambil hasil tes DNA. Namun Hendra tidak memberitahu mereka. Setelah Chandra dan yang lainnya pulang, Hendra segera menemui dokter yang mengurus tes DNA. Dengan tangan gemetar Hendra membuka hasil tersebut. Hasil tes pertama punyanya dengan Chandra. Ternyata Chandra anak kandungnya. Hatinya lega mengetahui Chandra anak kandungnya. Kemudian dia membuka hasil tes dari Cynthia. Dengan jantung berdebar-debar, Hendra berharap Cynthia juga anak kandungnya. Tapi kenyataan berkata lain. Hasil tes mengatakan Cynthia bukan anak kandungnya. Seketika hasil tes itu terjatuh dari tangannya. Hendra masih tidak mempercayainya. Karena yang dia ketahui Nita selama ini tidak pernah berselingkuh di belakangnya. Apa hasil ini benar-benar akurat dok? Tanya Hendra masih meyakinkan dirinya. Iya pak, semua sesuai dengan yang ada berikan. Dan rumah sakit kami selalu mengeluarkan hasil yang akurat, jawab dokter. Kalau begitu saya permisi dulu dok. Terima kasih atas kerjasamanya, ucap Hendra sambil meninggalkan ruang dokter. Hendra berjalan gontai menuju parkiran. Apa yang dia takutkan selama ini terjadi juga. Begitu banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Kenapa kamu menyembunyikannya Nita? Dengan siapa kamu selingkuh? Siapa ayah kandung Cynthia? Aku harap hari ini kamu mengatakannya. Kalau tidak jangan salahkan aku berbuat kasar, batin Hendra. Chandra dan yang lain sampai di rumah. Kemudian dia mengangkat Cynthia ke atas kursi roda. Cynthia terlihat tidak semangat. Apalagi dengan kelumpuhannya ini. Dia bahkan ingin mencoba bunuh diri. Untung Nita dengan cepat mengetahuinya. Kamu tahu papamu ada urusan apa sehingga tidak bisa pulang bersama kita? Tanya Nita ketika duduk di ruang tamu setelah mengantar Cynthia istirahat di kamarnya. Aku tidak tahu ma, jawab Chandra juga duduk di sofa. Tidak lama Hendra datang dengan wajah penuh amarah. Dia langsung berjalan menuju Nita. Chandra juga terkejut melihat raut wajah ayahnya. Kamu sudah pulang mas, sapa Nita masih bersikap tenang. Kamu bisa jelaskan semua ini? Teriak Hendra sambil melemparkan hasil tes DNA Cynthia di atas meja. Nita yang melihat amplop tersebut menjadi terkejut. Dengan pelan dia mengambilnya. Kemudian Nita mengeluarkan kertas dalam amplop dan membacanya. Seketika nyalinya menciut membaca isi kertas tersebut. Chandra segera mengambil kertasnya dari tangan Nita. Seketika dia terkejut melihatnya. Apa benar semua ini pak? Tanya Chandra masih tidak percaya. Kamu tanya sendiri sama mamamu. Dia yang tahu semuanya, ucap Hendra marah. Ma, Chandra menunggu penjelasan. Maafkan aku mas, Nita menangis tertunduk. Dia tidak berani menatap mata penuh amarah Hendra.
Aku tidak butuh ucapan maafmu. Sekarang kamu katakan siapa ayah kandungnya Cynthia, tanya Hendra marah. Nita terdiam. Lidahnya terasa keluh menjawab pertanyaan Hendra. Cepat katakan, bisa-bisanya kamu selingkuh di belakangku. Kurang apa aku selama ini samamu, bentak Hendra. Tidak mas, aku minta maaf, Nita menangis sambil memegang kaki Hendra. Tapi Hendra segera menepisnya. Kalau kamu tidak mau menceritakan. Sekarang juga kamu dan anakmu itu keluar dari rumah ini, ancam Hendra. Aku mohon jangan usir kami mas. Apalagi keadaan Cynthia seperti sekarang, Nita memohon sambil menangis. Jangan seperti ini Pak. Dengarkan dulu penjelasan Mama, bujuk Chandra. Sebenarnya dia juga sama dengan Hendra sangat syok mengetahui Cynthia bukan anak kandung papanya. Tapi dia juga tidak ingin Mama dan papanya bertengkar. Dia merasa lelah dengan semua masalah Cynthia. Sekarang datang pula masalah baru. Hendra melihat ke arah Chandra. Kemudian dia kembali menatap Nita. Aku beri kesempatan kamu menjelaskan semuanya sekarang, ucap Hendra tegas dan dingin. Semua terjadi ketika ayah meninggal dan kakakku mengambil alih semua harta warisan tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Waktu itu aku frustasi. Ditambah Mas sedang berada di luar negeri menggantikan Mas Gunawan mengurus pekerjaannya. Tidak ada tempat untukku bercerita. Aku melampiaskan semuanya dengan pergi minum-minum di bar. Malam itu aku mabuk berat. Dan semua terjadi, aku tidur dengan seorang laki-laki yang tidak aku kenal. Setelah itu kami tidak pernah bertemu. Seminggu sebelum Mas pulang aku mengetahui fakta bahwa aku hamil. Sedangkan Mas sudah pergi selama 3 bulan. Selama Mas pergi aku hanya sekali tidur dengan laki-laki itu ketika mabuk. Aku pergi mencarinya ke bar tempat kami bertemu. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku hamil dan ingin mengugurkan kandungan ini. Tapi dia menolak aku mengugurkan kandungan. Dia mengancam akan menyebarkan foto kami tidur bersama kalau aku masih mengugurkan kandungan. Dan dia berjanji akan menjemput Cynthia ketika dia sudah besar. Tapi kenyataan berkata lain. Dia meninggal ketika Cynthia berumur 1 tahun. Dan aku tidak mengenal keluarganya. Aku sengaja menyuruh dokter mengatakan kalau Cynthia lahir prematur supaya Mas tidak curiga sama umur kehamilanku. Maafkan aku Mas. Semua salahku. Jelas Nita masih terisak. Semua yang dikatakan Nita adalah kenyataannya. Hanya sebagian kecil yang tidak berani dia katakan. Kenapa kamu seperti ini? Hanya karena tidak mendapatkan harta warisan ayahmu. Kamu tega mengkhianatiku. Apa aku tidak sanggup memenuhi kebutuhanmu? Padahal kamu selama denganku selalu hidup dengan mewah. Kamu sudah menodai cinta yang aku berikan. Dan Cynthia juga melakukan hal yang sama dengan yang kamu lakukan. Dia bahkan juga sampai hamil, kata Hendra. Dia begitu hancur mengetahui kenyataannya. Chandra hanya terdiam mendengarnya. Dia juga tidak menyangka mamanya tega mengkhianati papanya. Setahu dia papanya begitu mencintai mamanya. Bahkan selama ini tidak pernah dia melihat papanya memarahi mamanya. Hendra bahkan lebih banyak mengalah. Chandra bisa merasakan hati Hendra yang begitu hancur. Bukan seperti itu Mas, aku tidak bermaksud mengkhianati cintamu. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Aku mohon Mas maafkan kesalahanku. Dan terimalah Cynthia seperti anakmu sendiri. Sama dengan yang selama ini kamu lakukan, mohon Nita. Aku tidak bisa berpikir. Semua terasa mimpi bagiku,
jawab Hendra sambil meninggalkan ruang tamu. Nita berusaha menahannya, tapi Hendra dengan cepat menepis tangannya. Semua ini karena Rania. Sejak kedatangannya semua masalah terus bermunculan. Awas kamu, aku tidak akan membiarkanmu bahagia sedangkan aku dan anakku menderita, banti Nita. Dia menatap marah melihat kepergian Hendra. Papa mau kemana? Kejar Chandra. Papa hanya perlu menenangkan pikiran. Kamu tidak perlu mengikuti Papa, ucap Hendra langsung keluar rumah. Chandra bingung harus mengejar papanya atau menenangkan mamanya yang sedang menangis. Kenapa semua jadi begini, batin Chandra. Dia mengacak rambutnya dengan kasar tanda frustasi melihat masalah dalam keluarganya. Kemudian terdengar mobil Hendra meninggalkan rumah. Sementara Cynthia yang mendengar pertengkaran papa dan mamanya di dalam kamar hanya bisa menangis. Dia sangat takut apa yang terjadi ke depannya. Bab 96. Keluarga Wiratmaja sedang makan malam. Tiba-tiba terdengar bunyi bel. Nela segera menyuruh Bik Asih membukakan pintu. Ternyata yang datang Hendra. Wajahnya terlihat kusut. Tapi karena Gunawan sudah tahu permasalahannya, dia memilih diam. Malam semua, sapa Hendra. Kamu sudah makan? Tanya Wiratmaja. Sudah Pak, aku mau numpang tidur di sini, jawab Hendra sambil berjalan gontai ke kamarnya. Tanpa menunggu jawaban dari Wiratmaja. Karena ini rumah utama. Sebelum anak Wiratmaja menikah mereka memiliki kamar sendiri. Termasuk Hendra. Om Hendra lagi ada masalah apa ya? Kelihatannya berat banget sampai tidur di sini. Tanya Rania penasaran melihat raut wajah Hendra. Gunawan ragu menceritakannya. Masalah keluarganya, dia baru tahu kalau Cynthia bukan putri kandungnya, jawab Wiratmaja sedih. Karena selama ini dia sangat menyayangi Cynthia. Biarpun sikap Cynthia tidak begitu menghormatinya. Apa benar ya? Tanya Rania terkejut. Gunawan mengangguk. Kemudian dia menceritakan semuanya. Gunawan sudah mengetahui apa yang terjadi dari cerita Hendra tadi siang. Setelah pergi dari rumahnya, Hendra mengunjungi Gunawan di kantor dan menceritakan apa yang terjadi. Gunawan juga bingung harus bagaimana. Dia juga tidak mungkin masuk dalam masalah keluarga Hendra. Gunawan hanya bisa menghiburnya. Kasihan sekali Om Hendra. Pasti semua terasa berat baginya, ucap Rania ikut merasakan kesedihan Hendra. Iya, untuk sementara biarkan saja dia di sini untuk menenangkan pikirannya. Kalau kamu ada waktu hibur dia, jawab Wiratmaja. Semuanya mengangguk. Setelah makan semua orang berkumpul di ruang keluarga untuk bersantai. Rania duduk di samping Gunawan. Kamu sudah pikirkan tawaran ayah untuk bekerja di kantor? Tanya Gunawan. Iya, besok aku ikut ayah ke kantor. Lagian suntuk juga di rumah terus. Tapi setelah Angga kembali ke sini biar dia jadi asistenku nantinya. Soalnya kalau aku sudah nikah otomatis waktuku terbagi. Dan aku ingin Angga yang menghandle semua pekerjaanku. Dan satu lagi ya. Lebih baik posisi ayah diserahkan saja sama Kak Chandra nantinya. Dia lebih menguasai dibandingkan aku, jawab Rania. Untuk yang itu kita pikirkan nanti. Yang terpenting sekarang kamu mau ke kantor dulu. Besok ayah akan memperkenalkan kamu sebagai anak ayah di kantor dan sementara kamu jadi asisten ayah, ucap Gunawan. Apa tidak masalah aku langsung jadi asisten ayah? Terus asisten ayah yang lama mau dikemanakan? Tanya Rania. Tidak masalah,
Ayah sudah lihat nilaimu selama kuliah dan ayah yakin kamu bisa dengan cepat menguasainya. Terus masalah asisten ayah yang lama bisa dipindahkan untuk Chandra. Tapi selama seminggu mungkin dia akan menjelaskan semua pekerjaan yang akan kamu kerjakan, jelas Gunawan. Iya sayang, lebih baik kamu jadi asisten ayahmu. Sekalian menjaga pola makannya di kantor. Mama tidak mau ayahmu pulang seperti kemarin lagi, ucap Nela. Hehe, iya Ma, jawab Rania. Dia kemudian bersandar di dada ayahnya. Gunawan senang dengan semua itu. Putrinya sudah mulai manja dengannya. Dia mengusap kepala Rania dengan penuh kasih sayang. Rania yang selama ini tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dia merasa senang diperlakukan seperti itu. Tidak lama kemudian terdengar bel berbunyi. Rania dengan cepat membukakan pintu. Kak Chandra, sapa Rania ketika melihat siapa yang datang. Malam Ran, sapa Chandra. Iya, masuk Kak, jawab Rania. Malam Om, Tante dan Opa, sapa Chandra ketika mereka sampai di ruang keluarga. Iya, sini duduk gabung dengan kami, ajak Gunawan. Aku kesini cuma mau tanya apa papa di sini Om. Dari tadi siang dia tidak pulang, ucap Chandra cemas. Kamu duduk dulu, perintah Gunawan. Kemudian Chandra duduk. Papamu ada di kamarnya. Dia juga belum lama datang. Menurut Opa lebih baik biar dia menenangkan diri di sini dulu, ucap Wiratmaja. Syukurlah kalau papa di sini. Chandra cemas kalau terjadi apa-apa dengannya. Apalagi masalah kali ini begitu membuat papa terpukul. Chandra juga bingung harus bagaimana, kata Chandra sedih. Begitu banyak masalah yang terjadi dalam waktu singkat. Sekarang kamu harus tegar. Hanya kamu yang bisa buat papamu kuat sekarang. Setelah amarahnya mereda baru kita bisa membicarakan bagaimana solusinya, ucap Gunawan. Iya Om, Chandra hanya bisa titip papa di sini. Lagian kalau dia pulang pasti akan terjadi lagi pertengkaran dengan mama. Chandra sudah pusing dengan semuanya. Yang sabar Kak, semua pasti ada hikmahnya, hibur Rania. Chandra melihat ke arah adik sepupunya dengan tatapan senduh. Iya Ran, kakak titip papa. Dia pasti butuh orang untuk menghiburnya sekarang, jawab Chandra. Iya, kita semua keluarga. Harus saling mendukung ketika ada masalah. Kakak tidak perlu cemas. Pasti Om Hendra akan kembali seperti sedia kala, jawab Rania. Dia bisa merasakan apa yang Chandra rasakan. Di satu sisi dia ingin bersama papanya, di sisi lain ada mamanya. Kalau gitu aku pamit dulu, ucap Chandra. Apa kamu tidak menemui papamu dulu? Tanya Gunawan. Besok aja Om. Biar papa tenangkan diri dulu, jawab Chandra. Kemudian dia pamit untuk pulang. Rania mengantar Chandra sampai pintu luar. Setelah Chandra pergi dia kembali ke dalam. Karena sudah malam. Semua orang masuk kamar masing-masing. Ketika sampai di kamar ponsel Rania berbunyi. Ternyata video call dari Radit. Rania segera mengangkatnya. Malam sayang, sapa Radit tersenyum. Malam Kak, jawab Rania. Kok tidak semangat? Ada masalah? Tanya Radit. Rania kemudian menceritakan masalah keluarga Hendra. Radit yang mendengarkan terkejut. Tapi kemudian dia kembali seperti semula. Rania juga mencerita mulai besok dia akan ke kantor ayahnya. Yah, kita jadi tambah sulit bertemu, protes Radit.
Tapi akhir minggu kita bisa bertemu Kak, jawab Rania. Tapi aku kangen terus, sehari aja tidak bertemu sudah segini rindunya. Apalagi kita hanya bertemu sekali seminggu. Kakak kok jadi manja gitu. Dulu kita bahkan lama tidak bertemu dan bahkan tidak ada teleponan. Kakak biasa aja. Kamu tidak tahu saja bagaimana aku menahannya waktu itu. Hehe, Rania tertawa. Bagaimana kalau kita nikah aja? Jadi bisa bertemu tiap hari. Apa kamu tidak mau bertemu aku tiap hari? Tanya Radit. Bagaimana ya? Rania seperti berpikir. Kamu tidak suka ya? Tanya Radit sewot. Hehe, aku suka sayang, tapi sekarang masalah Om Hendra belum kelar. Setelah semua masalah ini selesai baru kita bicarakan dengan ayah, jawab Rania. Iya, aku ikut kamu aja. Semoga ayahmu tidak menghambatnya. Ya udah, tidur Gi. Besok kakak kerja. Kelihatan kakak juga sudah ngantuk, ucap Rania ketika melihat Radit beberapa kali menguap. Coba kamu ada di sini pasti aku langsung tidur sambil peluk kamu, goda Radit. Hehe, sekarang kakak bayangin aja guling itu aku, jawab Rania santai. Sama aja Bong. Ya udah, kamu tidur juga Gi. Selamat malam sayang, ucap Radit. Malam, jawab Rania. Radit langsung mematikan teleponnya. Bab 97. Pagi ini Hendra tidak keluar dari kamarnya. Dia melewati sarapan. Rania berinisiatif mengantar sarapan ke kamarnya. Tok, tok, tok. Masuk, terdengar suara Hendra dari dalam kamar. Rania kemudian masuk dengan membawa sarapan. Dilihatnya Hendra masih berbaring di tempat tidur. Kelihatannya semalam dia tidak tidur. Rania bawakan Om sarapan, ucap Rania. Letakkan di atas meja saja, jawab Hendra lesu. Apa Om Hendra sakit? Tanya Rania sambil meletakkan sarapan yang dibawanya. Tidak, Om hanya kurang istirahat saja, jawab Hendra tersenyum. Dia kemudian duduk. Ya udah, lebih baik Om sarapan dulu. Gak enak kalau makanannya sampai dingin, kata Rania. Iya, makasih. Mas Gunawan beruntung punya anak seperti kamu, ucap Hendra. Om Hendra juga punya Kak Chandra. Dia juga anak yang bisa membuat Om bangga. Lagian Om bisa menganggap aku sebagai putri Om sendiri, jawab Rania. Hehe, tapi Om malu melihatmu. Mengingat karena kesalahan Om juga kamu sampai menderita. Dan Mas Gunawan tidak mencari kalian. Andai waktu itu Om tidak cepat percaya terhadap mayat terbakar itu bundamu. Semua tidak akan seperti ini. Om yang memberitahu ayahmu mengenai mayat tersebut. Mungkin ini hukuman untuk Om. Secara tidak sengaja memisahkan kalian, ucap Hendra sedih. Semua sudah jadi masa lalu Om. Sekarang aku sudah ikhlas menerima. Agar Bunda juga tenang di sana. Om tidak salah, yang salah orang yang menfitnah dan ingin membunuh Bunda, jawab Rania sambil menatap Hendra. Tapi setidaknya Om minta maaf sama kamu, ucap Hendra. Iya, sekarang Om sarapan dulu. Ini aku yang buat loh, kata Rania. Kamu pandai masak sama kayak bundamu. Dulu Om suka sekali makan di rumah ayahmu karena Mbak Retno pintar masak, puji Hendra. Pujinya entar aja. Sekarang Om sarapan dulu. Sepertinya ayah menungguku. Rania mau ikut ayah ke kantor, kata Rania. Iya, makasih, jawab Hendra. Kemudian Rania meninggalkan kamar Hendra.
Di lantai bawah Gunawan sudah menunggu. Mereka langsung berangkat setelah pamit kepada Nela dan Wiratmaja. Rania berpakaian formal. Dia tetap memakai kacamatanya. Karena selama ini sudah biasa dengan kacamatanya. Gunawan pun tidak melarangnya. Yang penting Rania nyaman. Apa Hendra mau sarapan? Tanya Gunawan ketika mereka sudah di dalam mobil menuju kantor. Belum, tapi katanya tadi mau makan, jawab Rania. Kasihan dia, selama ini Hendra sangat sayang sekali kepada istrinya. Apapun yang istrinya minta selalu dituruti. Walaupun kakekmu kurang menyukai Nita karena sikap angkuhnya dan egois, tapi karena melihat Hendra sangat mencintainya, dia terpaksa menerima Nita sebagai menantu. Selama menjadi menantu bisa dihitung Nita mengunjungi kakekmu. Dia bahkan tidak peduli ketika kakekmu sakit. Sekarang Hendra merasa hancur karenanya. Ayah hanya berharap Hendra bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, jelas Gunawan. Iya, semoga semua cepat selesai, jawab Rania. Bagaimana hubunganmu dengan Radit? Sudah beberapa hari ayah tidak melihatnya singgah di rumah, tanya Gunawan. Seperti biasa ya. Tapi tiap malam Kak Radit selalu menelpon aku, jawab Rania malu. Apa kamu serius mau menikah dengannya? Kalau kamu terpaksa karena ada perjodohan ini. Biar ayah yang batalkan perjodohan kalian, ucap Gunawan. Jangan ya, kata Rania cepat. Kenapa? Kamu mencintainya? Goda Gunawan. Rania diam. Kemudian dia mengangguk malu. Hehe, anak ayah ternyata sudah besar. Tapi kalau kalian menikah, kamu akan ikut dengan Radit. Ayah belum bisa berpisah denganmu, ucap Gunawan sedih. Namanya istri pasti ikut suaminya ya, jawab Rania. Bagaimana kalau setelah kalian menikah tinggal di rumah ayah aja, ucap Gunawan. Entar kita bicarakan dengan Kak Radit aja ya. Katanya setelah masalah Om Hendra selesai. Keluarga Kak Radit akan ke rumah membicarakan masalah perjodohan, kata Rania. Iya, setelah semua selesai. Kita akan suruh paman dan bibimu datang, ucap Gunawan. Rania mengangguk senang. Gunawan juga senang. Padahal beberapa bulan yang lalu Rania sangat dingin dan membencinya. Sekarang dia bersyukur dan bahagia Rania mau memaafkannya. Bahkan Rania sangat menyayanginya. Gunawan tersenyum lembut sambil memegang tangan putrinya itu. Kenapa ayah tersenyum? Tanya Rania heran. Ayah bahagia karena kamu ada di sisi ayah, jawab Gunawan. Rania ikut tersenyum. Mereka sampai di kantor. Gunawan sudah menyuruh Chandra memberitahu semua untuk berkumpul. Karena dia akan memperkenalkan Rania sebagai anak sekaligus asistennya. Semua karyawan sudah berkumpul. Mereka menebak-nebak kenapa pimpinan perusahaan mengumpulkan mereka semua. Di sana Chandra juga sudah berdiri menunggu kedatangan Gunawan dan Rania. Rania dan Gunawan datang. Semua mata tertuju kepada mereka berdua. Ada yang terkejut melihat Rania berjalan bersama Gunawan. Ada di antara karyawan mengenal Rania karena masalah dengan Cynthia waktu itu. Tapi mereka tidak berani berbicara ketika melihat Gunawan. Tatapan Gunawan yang tajam dan tegas membuat semua karyawan terintimidasi. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua karena ada yang ingin saya umumkan, Gunawan memulai pembicaraan. Semua orang melihat ke arah Gunawan dan Rania yang berdiri di sampingnya. Saya akan memperkenalkan anak saya yang bernama Rania Anastasia Wiratmaja dan sekaligus sebagai asisten saya mulai sekarang, ucap Gunawan tegas. Semua karyawan terkejut. Karena selama ini yang mereka tahu Gunawan tidak memiliki anak.
Yang mereka tahu hanya Chandra sebagai keponakan Gunawan. Dan sekarang tiba-tiba dia mengumumkan tentang anaknya. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Semua hanya diam. Saya Rania Anastasia Wiratmaja. Kedepannya mohon bantuannya, kata Rania memberi salam. Semua mata tertuju kepada Rania. Ada pertanyaan? Tanya Gunawan. Tidak ada jawaban. Karena tidak ada pertanyaan. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat kerja masing-masing, ucap Gunawan. Semua karyawan yang berkumpul segera membubarkan diri. Selamat datang dan selamat bergabung Ran, ucap Chandra senang setelah mereka hanya tinggal bertiga. Makasih Kak, mohon bantuan, jawab Rania tersenyum. Iya, tapi kamu pasti cepat belajar. Apalagi Om Gunawan langsung membimbingmu, ucap Chandra. Hehe, Rania hanya tertawa. Sekarang kita langsung ke ruangan saja, ajak Gunawan. Mereka berjalan menuju lift khusus. Apa Jaka sudah datang? Tanya Gunawan ketika mereka berada di dalam lift. Sudah Om, jawab Chandra. Tolong kamu dan dia ke ruangan Om. Ada yang mau Om katakan, ucap Gunawan. Iya Om, jawab Chandra. Setelah itu Rania mengikuti Gunawan ke dalam ruangannya. Sedangkan Chandra pergi memanggil Jaka ke ruangannya. Mulai hari ini Rania resmi bergabung di perusahaan ayahnya. Bab 98. Akhir pekan pun tiba. Sesuai janji Rania mau pergi jalan-jalan dengan Sisi. Rania menggunakan ojek online untuk pergi ke sana. Sebenarnya ayahnya menyuruh Rania membawa mobil sendiri. Tapi dia menolak. Dia ingin menggunakan motor Sisi untuk mereka jalan-jalan. Rania sampai di apartemen Sisi. Ternyata Sisi sudah menunggu di lobi apartemen. Melihat Rania datang, dia langsung menghampiri. Kita berangkat sekarang. Tanya Sisi ketika sudah sampai di tempat Rania. Oke, aku yang bawa motornya atau kamu? Tanya Rania. Kamu aja, jawab Sisi sambil memberikan kunci motor. Tidak butuh waktu lama. Mereka pun meninggalkan apartemen Sisi. Sudah lama aku tidak pergi menggunakan motor. Sekarang serasa kita kembali remaja, ucap Sisi. Iya aku juga sudah kangen naik motormu ini. Bosan naik mobil mulu apalagi ayah tidak membolehkanku beli motor, jawab Rania. Mereka menuju salah satu mall terbesar di sana. Setelah memarkirkan motornya Rania dan Sisi berjalan masuk ke dalam mall. Yang pertama ingin dilihat adalah toko pakaian. Sisi ingin membeli beberapa pakaian. Setelah sampai di toko yang diinginkan, Sisi mulai memilih beberapa helai baju yang dia sukai. Sedangkan Rania tidak ingin membeli apapun. Karena ketika dia pindah ke rumah ayahnya semua sudah dibelikan mereka. Selesai memilih baju mereka pindah ke toko sepatu dan sendal. Tapi Sisi tidak menemukan sepatu yang dia sukai. Mereka pun pindah ke toko selanjutnya. Tidak terasa mereka sudah mengelilingi mall. Perut Rania terasa lapar. Kemudian mereka pergi mencari makanan. Selesai memesan makanan, Rania dan Sisi mencari tempat duduk. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan seperti ini Ran? Apalagi kamu sekarang sudah mulai sibuk kerja di kantor. Terus kalau akhir pekan kita selalu pergi takutnya Kak Radit marah sama aku, ucap Sisi sambil mulai makan. Bukan hanya Kak Radit yang marah. Kak Davin juga. Entar kalau kita pergi ajak mereka sekalian, jawab Rania. Iya, gimana kabar Om Hendra sekarang? Apa masalah mereka sudah selesai? Tanya Sisi.
Kemarin Om Hendra sudah pulang ke rumahnya. Untuk sekarang Om Hendra mau memaafkan Tante Nita. Tapi katanya mungkin semua tidak akan seperti dulu lagi. Om Hendra sangat kecewa sekali, jelas Rania. Kasihan Om Hendra. Pantas saja sifat Cynthia seperti itu, ternyata ayahnya bukan Om Hendra. Secara Om Hendra orangnya sangat baik. Untung Kak Chandra anak Om Hendra. Kalau sempat Kak Chandra bukan anak Om Hendra, pasti tambah hancur hatinya, kata Sisi. Iya, aku juga tidak tega melihatnya. Selama seminggu di rumah Om Hendra lebih banyak mengurung diri di kamar. Siapa yang tidak terpukul kalau orang yang kita cintai tiba-tiba berkhianat di belakang kita? Tapi setelah kakek dan ayah memberi saran baru, dia mau menerima semua yang terjadi. Terus bagaimana dengan perjodohan kalian? Apa kamu dan Kak Radit tunangan dulu atau langsung nikah? Tanya Sisi. Belum tahu, tunggu kabar dari Kak Radit aja. Moga aja cepat kalian nikah. Supaya kami juga bisa menikah, jawab Sisi. Secara Radit masih belum memberi izin Davin duluan menikah daripadanya. Hehe, Rania tertawa. Mereka menghabiskan semua makanan yang mereka pesan. Karena sudah mau sore mereka memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang Rania melihat seorang anak kecil diganggu dua orang preman. Kebetulan jalan itu agak sepi. Badan mereka besar-besar. Sepertinya mereka sedang meminta uang. Rania memberhentikan motornya di dekat mereka. Hei, kalian bisa lepaskan anak kecil itu tidak? Hardik Rania. Preman melihat ke arah Rania dan Sisi. Hehe, datang sendiri mangsa kita. Yang satu sangat cantik, bisa untuk dijadikan mainan malam ini, ejek salah satu preman. Rania tidak menghiraukan perkata mereka. Sisi kemudian memanggil anak kecil tersebut untuk mendekat ke arah mereka. Tidak jauh dari tempat Rania sebuah mobil berhenti. Ternyata Radit baru pulang mengantar Surya ke rumah sakit untuk check up. Di sana juga ada Diva. Bukankah itu Rania dan Sisi Dit? Tanya Diva ketika melihat Rania sedang berdebat dengan preman. Iya, jawab Radit santai. Kok kamu santai gitu? Kamu tidak takut calon menantu mama kenapa-napa? Kelihatan preman itu sedang mengganggu mereka, ucap Diva cemas. Iya Dit, sana bantuin Rania, perintah Surya. Udah mama dan papa tidak usah cemas, Rania bisa mengatasinya, jawab Radit santai. Kok kamu tahu? Tanya Diva heran. Radit hanya diam. Walau hatinya juga agak cemas. Tapi dia ingin melihat dulu. Kalau Rania dalam bahaya baru dia keluar menolong. Tidak lama Rania mulai berkelahi dengan kedua preman itu. Sedangkan Sisi membawa anak kecil berdiri di dekat motor. Tidak butuh waktu lama Rania membuat kedua preman babak belur. Mereka kemudian lari meninggalkan Rania dan Sisi. Hah, Diva kaget melihat Rania jago berkelahi. Mulutnya sampai tenganga. Pantasan kamu santai. Kamu sudah tahu dia jago bela diri. Tanya Surya. Hehe, iya Pak. Bukan itu aja, dia juga jago baiki mobil dan ganti ban mobil, jawab Radit bangga sambil senyum sendiri memikirkan awal dia melihat Rania mengganti ban mobil mereka yang bocor. Serius dia bisa melakukan itu Dit? Tanya Diva. Iya Ma, dia calon istriku serba bisa, jawab Radit. Papa rasa dia mendapatkan semua dari pengajaran Rendra. Secara Rendra dulu seorang ahli bela diri yang hebat, ucap Surya. Katanya seperti itu.
Dia dilatih sama Paman Rendra, jawab Radit. Apa tidak sebaiknya kita keluar menemuinya? Tanya Diva. Gak usah Ma, kalau dia tahu kalian melihatnya berkelahi. Dia akan malu. Lebih baik kita ikuti saja mereka dari belakang, jawab Radit. Sebenarnya dia juga ingin bertemu Rania dan memeluknya sekarang juga. Tapi karena ada kedua orang tuanya dia mengurungkan niatnya. Bisa gawat nanti pas kalian sudah menikah bertengkar, goda Diva. Hehe, jawab Radit. Rania dan Sisi segera meninggalkan tempat tersebut setelah menyuruh anak kecil yang mereka tolong untuk pulang. Tanpa mereka ketahui mobil Radit mengikuti dari belakang. Sampai di apartemen Sisi. Rania ingin langsung pulang. Karena hari sudah sore. Sisi dengan berat hati mengiyakannya. Rania kemudian berjalan untuk mencari taksi. Tapi tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Kamu mau pulang sayang? Tanya Radit sambil membuka kaca mobilnya. Kak Radit, kok bisa ada di sini? Tanya Rania terkejut sekaligus senang. Aku baru pulang ngantar papa check up. Mereka ada di dalam mobil. Ayo masuk sekalian aku antar pulang, ajak Radit. Iya, ayo ikut kami aja Ran, teriak Diva dari dalam mobil. Iya tante, jawab Rania sambil membuka pintu mobil. Dia duduk di samping Radit. Mobil Radit meninggalkan apartemen Sisi.